Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2928. Ada masalah. Ekspresi Lin Yan menegang. Sejak memasuki Tianyuan, ia tak takut masalah. Wus. Kemudian, wakil dekan Ling Tianyuan, Sukun, membawa Lin Yan masuk ke gerbang. Berdengung, cahaya menyala, dan Lin Yan sepenuhnya memasuki Tianyuan. Raung, tanda seru. Pada saat ini, di dunia yang mandiri ini, naga meraung, burung phoenix merintih, dan binatang buas kuno seperti kunpang, taoti, dan kilin bergerak. 9 warna cahaya muncul di udara, yang sangat indah. Bahkan awan pun melayang sesuka hati. Entah siapa yang meledakkan kekuatan di kejauhan dan mengguncangnya, dan entah siapa yang memadatkannya lagi. Tiba-tiba, guntur dan kilat bergemuruh, langit dan bumi menjadi gelap, dan tiba-tiba menjadi sangat terang, dan matahari bersinar. Hal yang paling menarik perhatian adalah adanya aula di udara. Ini adalah aula yang melayang. Dan di bawah aula ini, seekor naga kuno melayang, besar dan tak tertandingi. Dan di atas aula, seekor burung phoenix kuno membentangkan sayapnya. Naga kuno dan burung phoenix kuno, ini adalah garis keturunan kuno yang dapat berjalan beriringan dengan garis keturunan klan surgawi, dan mereka benar-benar muncul di sini. Kekuatan yang dilepaskan oleh naga kuno dan burung phoenix kuno saja sudah cukup untuk mengguncang 4 penjuru. Di atas aula, terdapat sungai tak terlihat yang mengalir turun, berubah menjadi sungai, mengalir di tengah, membelah daratan Tianyuan. Sisi timur aliran air dan sisi barat aliran air. Ini adalah air asli sungai Tianhe, kata Sukun. Mendengar ini, Lin Yan tercengang. Tianyuan memang tangan yang kuat. Sungai Tianhe misterius dan tak terduga. Tidak ada yang tahu asal-usulnya, tetapi mengalir melalui Tianyu, dan tidak ada yang tahu kemana ia mengalir. Orang biasa hanya dapat melihat sungai Tianhe setelah memasuki Tianyu. Tapi sekarang, Tianyuan sebenarnya mengalihkan air sungai Tianhe ke tempat ini, mengubahnya menjadi cabang. Tangan seperti ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh praktisi biasa. Boom! Pada saat ini, cahaya dan bayangan tiba-tiba datang. Masalah akan datang. Sukun memusatkan pikirannya, dan sorot ketidakpuasan terpancar dari matanya. Mushan menatap orang yang datang, Lin Yan mengenalinya. Mu Qingshan menatap Lin Yan dan mencibir, apakah kamu Fenlou? Aku tidak menyangka kamu akan berganti pakaian dan mencukur jenggotmu, dan kamu akan terlihat sangat tampan. Namun, kamu masih perlu melangkah 1 langkah untuk memasuki Tianyuan. 1 langkah. Tianyuan, masih ada penilaian. Kata Mu Qingshan dingin. Penilaian. Lin Yan mengerutkan kening, dan Chu Bai berbisik, penilaian adalah penilaian kedua. Mu Qingshan, kekuatan Fenlou sudah jelas bagi semua orang. Ketika orang lain memasuki Tianyuan, mereka tidak melakukan penilaian. Sekarang Fenlou lebih berbakat dan kuat daripada yang lain, mengapa kamu ingin memulai penilaian? Sukun mencibir. Haha, penilaian sudah diputuskan dan tidak dapat diubah. Ini adalah perintah yang dikeluarkan oleh wakil presiden sendiri. Kamu dan aku hanya bisa mengikuti perintah. Jika anak ini benar-benar berbakat seperti yang kamu katakan, lalu mengapa kita harus takut untuk menilai dia? Mu Qingshan mencibir. Wakil presiden. Sukun mengerutkan kening. Kata-kata wakil presiden tak terbantahkan dan tak terbantahkan. Lalu ia hanya bisa menatap Lin Yan. Aku akan ikut serta dalam peninjauan, kata Lin Yan. Wah, kamu baru saja masuk Tianyuan hari ini, jadi aku beri waktu 1 hari. Tianyuan akan memulai peninjauan untukmu besok siang, kata Mu Qianshan, lalu ia beranjak pergi. Namun, ketika ia pergi, ia terlihat jelas senyum di sudut mulutnya. Peninjauan ini tidak mudah, kan? Seolah melihat ekspresi Lin Yan. Chu Bai tersenyum pahit dan berkata, meskipun ada ulasan di Tianyuan, itu belum pernah digunakan selama bertahun-tahun. Bahkan di masa lalu, sepertinya tidak pernah digunakan. Anda satu-satunya yang meminta Tianyuan untuk menggunakan ulasan itu. Satunya yang mengulas. Chu Bai dan Sukun saling berpandangan, dan mereka berdua mengerti. Lingqi terlalu luar biasa. Bakatnya yang luar biasa mengejutkan seluruh jajaran manajemen puncak Tianyuan. Kemudian, ia juga membuat marah wakil presiden Tianyuan, yang menekannya. Jika bukan karena ini, bahkan jika Lin Yan memiliki bakat luar biasa, ia tidak akan dimintai ulasan. Ulasan ini, pada akhirnya, adalah bahwa wakil presiden tidak ingin orang seperti Lingqi muncul di Tianyuan.
Terutama Mu Qianshan, ulasan ini diajukan olehnya kepada wakil presiden secara langsung. Ia ingin mengusir Lin Yan. Anda telah memasuki Tianyuan, Anda harus beristirahat dengan baik. Saya akan datang untuk mengulas besok. Sukun melirik Lin Yan, lalu sosoknya bergerak, berubah menjadi seberkas cahaya, dan menghilang langsung dari sana. Adapun Cubai, dia menatapnya dan berkata, selanjutnya, aku akan membawamu ke tempat tinggalmu. Di pengadilan Ling Tian, ada halaman-halaman seperti emas, kayu, air, api, dan tanah, yang sesuai dengan fisik masing-masing. Halaman mana yang cocok untuk fisikmu? Tanya Cubai. Petik 2. Aku bisa tinggal di mana saja. Cubai tertegun, kalau begitu, kau bisa tinggal di pengadilan api. Ada beberapa halaman kosong di sini. Kau bisa memilih sesuka hati. Petik 2. Untuk besok, ujiannya tidak mudah. Aku tidak tahu detailnya, lagi pula, kau adalah murid pertama yang berpartisipasi dalam ujian. Namun, aku khawatir ini terkait dengan langit berbintang. Cubai selesai berbicara dan pergi. Terkait dengan langit berbintang, Lin Yan mengerutkan kening, tubuhnya bergerak, dan tatapannya menyapu. Ada beberapa napas di sini yang sangat ia kenal. Semua halaman ini telah ditempati. Namun, tidak ada seorang pun di pengadilan api. Lin Yan langsung masuk ke dalamnya. Ini adalah halaman yang sangat luas. Halaman ini sebenarnya seluas dojo Gunung Xiandao. Ketika Lin Yan melangkah masuk, beberapa sosok langsung menghampiri. Tuan Fenlou, mulai sekarang kami akan menjadi bawahanmu. Di antara mereka, ada 2 pria dan 2 wanita. Mereka semua masih sangat muda, sekitar 16 atau 17 tahun. Di Tianyuan, para siswa fokus pada kultivasi. Jika ada sesuatu di masa depan, Anda bisa memberitahu kami. Mengenai kehidupan sehari-hari Anda, mereka akan melayani Anda. Salah satu pemuda itu berbicara, tetapi ia jelas sedikit tidak senang. Lin Yan tidak terkejut dengan hal ini. Beginilah jalan kultivasi. Kedua pemuda ini adalah pelayan. Sedangkan kedua gadis itu adalah pelayan. Namun, selama bertahun-tahun, Lin Yan telah kehilangan kebiasaan dilayani, dan kemudian berkata, salah satu dari kalian boleh tinggal. Ini, baiklah. Lin Yan adalah seorang siswa, dan mereka tidak berani menentang kata-kata seperti itu. Bahkan di sudut mulut mereka, ada sedikit rasa lega. Meskipun mereka adalah pelayan dan pelayan, mereka telah mendengar tentang kejadian besok. Tidak diketahui apakah Lin Yan bisa tinggal. Dibandingkan dengan Lin Yan, mereka berharap bisa melayani para siswa di Xuan Tianyuan dan Xing Tianyuan, yang memiliki lebih banyak prospek. Di halaman Ling Tian, berapa banyak orang yang benar-benar bisa mencapai puncak di masa depan. Zilan, tinggallah dan layani Tuan Fenlou, kata pemuda yang berbicara sebelumnya, lalu mereka pergi. Bahkan pemuda yang berbicara itu pun sedikit gembira di sudut mulutnya. Zilan ini bukanlah seseorang yang bisa diperlakukan seperti pelayan. Gadis bernama Zilan berdiri di halaman ini, sedikit malu, dengan mulut mengerucut, kepala tertunduk, dan jari-jarinya mencengkeram ujung pakaiannya.